Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas KD 3.9 dan pasangannya adalah 4.9 yang merupakan lanjutan dari KD 3.8 yang membahas tentang masalah gelombang. Di KD 3.9 kita akan menganalisis besaran-besaran fisis gelombang, terutama gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Sedangkan 4.9 adalah melakukan percobaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner beserta presentasi hasil dan makna fisisnya. Pada pokok bahasan di KD 3.8 kita belajar tentang beberapa sifat gelombang atau karakteristik gelombang, terutama gelombang mekanik. Sedangkan nanti pada 3.10 kita akan membahas kembali gelombang, tapi lebih khusus lagi ke gelombang cahaya dan gelombang bunyi. Di KD 3.9 ini, materi yang akan kita pelajari adalah persamaan gelombang itu sendiri, tapi lebih khusus ke gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Baik, kita ingat kembali bahwa pada KD 3.8 kita sudah mendapatkan informasi bahwasanya gelombang itu adalah getaran yang dirambatkan. Ya, sedangkan getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik setimbang. Oke, getaran yang merambat contohnya pada tali akan membentuk sebuah gelombang yang kita namakan sebagai gelombang tali. Dan gelombang tali ini adalah salah satu jenis gelombang yang membutuhkan medium. Bentuknya adalah gelombang transversal. Di beberapa pokok bahasan gelombang kita lebih mudah menggunakan bentuk dari gelombang transversal daripada gelombang longitudinal. Seperti inilah gambaran dari gelombang transversal. Gelombang transversal atau gelombang pada tali membentuk sebuah bukit dan sebuah lembah yang berbeda bentuknya dengan gelombang longitudinal yang berupa rapatan dan renggangan. Pada saat gelombang ini merambat dan bergerak ke arah kanan, maka gelombang ini bisa kita nyatakan atau kita sebut dengan gelombang berjalan. Nah, di sini kita bisa membuat persamaan dari gelombang berjalan ini. Seperti yang kalian perhatikan di sini, bentuk gelombangnya merupakan bentuk sinusoidal dan gelombang ini merupakan gelombang yang berulang. Atau dalam artian apa? Jadi kalau kita memiliki sebuah titik, misalkan titik itu ada di sini, nah, maka titik ini untuk sekarang dia akan berada di posisi Y1. Ya, posisi Y1 ini kita sebut simpangan 1, dan suatu saat dia mungkin akan berada di sini, di sini, di sini, atau bahkan dia berada di puncak dari gelombang tersebut. Oleh karena itu, untuk lebih memudahkan analisa dari gelombang ini, maka kita membutuhkan sebuah persamaan gelombang untuk menyatakan posisi dari titik tersebut. Ya, persamaan ini kita sebut dengan simpangan. Dia dijabarkan secara matematis. Persamaan gelombang ini adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx. Ya, ini adalah persamaan umum gelombang berjalan, di mana Y ini kita sebut dengan simpangan. Simpangan ini adalah jarak dari suatu titik terhadap titik X atau titik setimbang. Sedangkan A ini kita sebut dengan amplitudo, simpangan paling tinggi. Ini adalah sin, sedangkan yang di sini adalah sudut fase. Yang ini frekuensi, frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Sedangkan ini kita sebut dengan bilangan gelombang.
seperti halnya pada waktu kita mempelajari tentang gerak, gelombang ini membuat sebuah partikel atau benda yang berada di tempat gelombang itu juga bergerak, tapi gerakannya adalah naik dan turun, seperti halnya titik yang tadi saya jelaskan di sini. Jadi suatu saat dia akan bergerak naik dan bergerak turun dan seterusnya, sehingga posisinya terhadap titik setimbang itu akan selalu berubah-ubah, dan kita bisa mencari posisinya dengan menggunakan persamaan umum dari simpangan gelombang. Ya, jadi dari sini kita bisa menjabarkan kembali Y sama dengan A sin, ya omega atau kecepatan ini kita ubah 2pi frekuensi kali T min 2pi per lambda kali X. Nah, jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini adalah omega, sedangkan yang di sini adalah K atau bilangan gelombang. Nah, kita bisa merubah bentuk persamaan ini menjadi A sin 2pi dalam kurung F kali T, frekuensi kali T min X per lambda. Nah, yang bagian dalam ini kita sebut dengan fase. Nah, kalau ini tadi sudut fase. Oke, jadi ada beberapa istilah dalam persamaan besaran-besaran fisis dalam gelombang berjalan. Yang ini Y sama dengan A sin omega T min Kx. Ini adalah persamaan umum simpangan pada gelombang berjalan, di mana di dalamnya ada amplitudo, ada kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Di sini ada bilangan gelombang, ada sudut fase, dan omeganya ini bisa kita pecah menjadi 2pi frekuensi, sehingga di sini kita bisa mendapatkan besaran frekuensi. Seperti yang kalian ketahui, frekuensi diketahui berarti periode juga diketahui, karena frekuensi itu adalah seperperiode. Nah, di sini K ini adalah bilangan gelombang 2pi per lambda. Jadi K-nya itu sama dengan 2pi per lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang. Ya. Nah, kalau kita keluarkan 2pi-nya, maka kita memiliki bentuk A sin 2pi dalam kurung F kali T min X per lambda. Ini kita sebut dengan fase gelombang. Ya, ini adalah persamaan simpangan dari sebuah gelombang berjalan. Nah, ini kalian pahami. Di sini ada beberapa besaran yang muncul, jadi kalian harus bisa membedakan besaran-besaran tersebut. Dan juga yang perlu diperhatikan lagi adalah tandanya. Di sini ada minus. Ya, min kenapa tidak positif? Minus di sini menandakan bahwa arah rambatannya ke kanan. Pada waktu dia mantul ke kiri, maka ini akan menjadi positif. Omega T min Kx atau Kx min omega T itu sama saja. Ya, yang perlu kalian perhatikan adalah tanda di sini minus atau positif. Kalau minus itu berarti arah rambatannya ke kanan, kalau positif berarti arah rambatannya ke kiri. Oke, ini adalah besaran pertama dari besaran gelombang berjalan, yaitu persamaan simpangan atau besaran simpangan.